Andika Z pernah di sini, Juju Margono, Rifat Sukar juga di sini, yang mobil Mr. Fox-nya. Terus Ahmad Dhani yang mobil Alphard-nya yang Dove hitam. Ananda Mikola dulu sempat pernah juga. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Balik lagi teman-teman di How to Treat gitu. Asik. Dulu aja lah. Oke, balik lagi teman-teman dengan kita How to Treat Your Car Season 2. Kali ini kita bersama jadi gua. Kenapa kita syuting lagi nih bro? Terus tempatnya otentik banget nih. ya seperti biasa lah. Ngonten kita. Iya, konten. Nah, hari ini tujuan kita adalah mau ngomongin soal cat ya. Betul. Karena waktu itu di di video kemarin lu ada ngomongin kalau lu ternyata punya bengkel cat. Betul. Dan yang datang artis semua. Enggak semuanya, beberapa. Iya. Sombong gitu. enggak. Oke, ngomongin soal bengkel cat berarti banyak sih pertanyaannya, tapi kita mulai dulu lah dari cat ya. Cat itu sebenarnya apa benar ada cat yang jelek, ada cat yang bagus? Ada, tergantung kualitasnya, terus harganya juga. Ada yang kalau ini biasanya lebih murah gitu. Oplosan gitu biasanya lebih murah dia. Kalau yang agak bagusan dia biasanya udah jadi biang gitu. Tergantung merek lah semuanya. Kita mungkin kayaknya pertanyaannya langsung terlalu loncat. Jadi kita mulai aja kayak kenapa orang bisa sampai harus cat ulang mobilnya gitu. Untuk mempercantik. Ngomongin soal cat berarti kan ada juga orang yang dari cat ori terus akhirnya mulai luntur gitu ya. Itu sepengalaman lu, cat itu bertahan berapa lama sih? Cat orian dari mobil tuh? Tergantung dari perawatan kita juga sih. Kalau kita jorok juga cepet juga rusaknya catnya. Ada rentang kira-kiranya nggak? Ya, customer gue ada yang ngecat bodian gitu sih. Udah 10 tahun masih bagus sih. 10 tahun. Jadi tergantung perawatannya juga sih. Emang kalau cat itu butuh perawatan tuh yang kayak gimana sih? Biar lebih tahan lama? Perawatan ya butuh skincare lah, beberapa skincare ya kayak wax, polish gitu-gitulah. Salon lah, detailing gitu. Nah, ngomongin soal cat ini kan lu lagi punya bengkel cat nih. Nah, ke teman-teman pasti pengen tahu nih kalau kita ngecat di tempat lu itu dari awal sampai akhirnya gimana tuh prosesnya? Biasanya kita awal kalau misalkan ada penyak-penyak dikit kita ketok-ketok dulu lah biar lurus gitu kan, biar dempulnya juga nggak terlalu tebal gitu. Baru tahap selanjutnya dempul, terus dialusin lagi, diamplas, baru naik ke epoxy. Epoxy itu apa? Epoxy itu untuk lapisannya lah ya. Gue bingung juga nih jelasinnya. Ya cat dasarnya lah gitu. Cat dasar. Jadi itu setelah dempul. Setelah dempul. Cat dasar. Cat dasar. Terus udah epoxy, amplas lagi, halus. Dipilihin, misalnya masih ada yang kurang dipilihin, terus baru naik ke cat. Cat, vernis, nanti diamplas lagi biar halus, ngilangin kulit jeruknya. Wah, apa tuh kulit jeruk? Maksudnya masih jeruk. belang? Enggak belang, kulit jeruk dia. Jadi kayak ada teksturnya lah gitu. Kadang kan orang maunya yang mulus kayak gua nih. Keriput kecil gitu ya. Gitulah. Terus baru dipoles. Dipoles tadi itu yang pakai alat itu ya. Ntar ada footage-nya tuh. Nah, udah gitu itu kan tahap-tahapnya. Nah, misalnya nih, amit-amit mobil gue crash kena satu panel gitu kan. Panel. Kena satu panel. Nah, butuh waktu berapa untuk kerusakan ya, misalnya penyok ketabrak sama motor atau ketabrak sama mobil gitu? Tergantung dari besarnya kerusakan itu ya. Kalau misalkan nggak terlalu parah ya paling 4 hari seminggu lah. 4 hari seminggu ya. Nah itu udah pasti udah halus lah ya. Udah pasti mulus lah. Kayak yang ekstra ini nih, itu udah lumayan sih. Itu tadi parah, mendelep depan belakang. Oh iya? Kita sering ketemu kasus nih Kak, bahkan mobil baru pun ada ya. Cat itu belang bro, antar panel. Panel lagi kan ngomongnya panel. Nah, dari antara panel tuh bisa sampai belang itu biasanya karena apa ya? Dari dia bukan pemilihan warnanya sih, kayak apa ya, kocokan warnanya lah gitu. Biasanya kalau orang yang kurang jeli nih, dia
nggak tahu nih, jadi asal cat aja. Terus kadang ada beberapa bengkel juga yang nggak mau, ya gimana ya ngomongnya? Nggak apa-apa, keluarin aja unek-unek. Nggak mau tanggung jawab lah gitu. Oke. Jadi ya udah gitu, udah jadi udah gitu aja. Terus kadang banyak sih beberapa bokap gue juga kadang beberapa bengkel nyebokin gitulah, ngerapiin lagi. Karena pekerjaan orang jelek, tapi males lah ke tempat itu lagi, dibawa ke sini ya, dirapiin. Saya meluruskan. Nah, ngomongin soal cat, berarti biasa rentang berapa sih harga dari perbaikan per panel gitu kalau di tempat lu? Kalau per panel gitu biasanya bokap gue tuh 500-an lah gitu. 500-an ya? Udah 400-500 rapi lah ya? Tergantung dari segi kerusakannya, besar kerusakannya. Apakah termasuk dengan misal gua habis tabrakan penyok itu dirapihin dari sini atau gimana? Maksudnya? Kan tabrakan pasti ada bekas penyok dong. Sebelum dicat kan dibenerin dulu tuh penyoknya. Itu biaya itu udah termasuk dari betulin penyoknya? Udah termasuk. Udah termasuk ya? Cuman kalau yang untuk yang masalah tabrakan atau bodian itu beda lagi harganya. Oke. Untuk penyok ringan lah. Penyok ringan lah. Oke. Ngesol lah gitu. Masalahnya adalah kenapa ada orang yang sampai pengen ya udah gue pakai cat biasa aja, dan ada orang yang gue pengen perfect banget pakai cat yang mahal. Emang rentang harganya itu berapa sih dari cat biasa sama cat? Cat biasa tuh cukup lumayan sih ya. Gue pernah nanya gitu, cat bodian itu besar harganya 4 jutaan kalau nggak salah. Kalau misalkan itu pakai yang kualitas catnya yang biasa lah gitu. Kalau yang di gue ini biasanya kalau cat bodian itu bisa sampai dalam-dalam biasanya 15-an sih. Bedanya jadi sampai 3 lumayan kali. juga. 3 kali lipat ya. Terus kadang mereka juga kerjanya kurang rapi. Jadi asal aja gitu. Yang penting mulus. Apa yang bikin perbedaannya? Apakah dari tahun pakainya lebih lama kah, atau warnanya lebih? Warnanya lebih ini sih kelihatan juga sih kayaknya ya. Kelihatan ya? Kualitasnya lah gitu. Biasanya kurang keluar kalau yang warnanya kurang keluar gitu. Kurang basah lah gitu kayaknya. Kalau misalnya setiap panel nih mau dibenerin di bengkel ini, atau teknisnya itu sih gimana sih satu panel gitu? Pas mau dicat itu berapa lapis sih, atau sekali aja? Kalau untuk catnya itu di luar dari epoxy tadi sama dempul itu 3 lapis biasanya. 3 lapis. Jadi cat dasar. Oke. Ntar diamplas lagi. Terus ya dipilihin dikit lah gitu. Kalau misalnya ada bolong-bolong dikit ya udah pilihin. Terus ditimpa cat lagi. Cat ininya baru pernis. Ribet ya. Ya lumayan lah. Iya. Tadi gue juga sempat ngintip, ternyata di belakang juga ada ngecat velg ternyata. Nah itu apakah pakai catnya yang sama dengan cat mobil atau Catnya beda? sama. Catnya sama. Untuk motor juga sama. Berarti durability-nya harusnya sama bagusnya. Sama bagusnya. Nah, berapa range harga untuk cat velg biasanya? Untuk cat velg biasanya bokap gue tuh ngehargain sekitar 200 sampai 400 lah. 200 sampai 400. Per velg ya. Tergantung dari catnya lagi. Tergantung dari catnya, kondisinya. Kalau grepes parah juga. Kalau cuma mau repaint harganya? Repaint ya sekitaran itulah kayaknya. Paling jauh dari mana pernah masuk ke bengkel ini? Dari Bandung pernah. Terus ada yang pernah customer dari Bali. Sempat pengen towing ke sini. Oke. Jadi kan mobilnya kebalik kan. Jadi ngecatnya di sini. Nyampe ke sini. Cuma nggak jadi. Cuma kata bokap gue lebih baik ibu jual aja gitu. Soalnya itu parah juga nanti over budget lah gitu. Karena dia pengen jual lagi juga pasti jatuh harganya. Crashnya terlalu parah. Terlalu parah. Kebalik soalnya. Pengalamannya mungkin ya. Ini bokap gue juga kan udah bisa dibilang senior lah gitu. By the way ini bengkel dari kapan bro? Kalau bokap gue dulu kerja tuh dari tahun 90-an. 90-an. Tahun 2000-an itu udah mulai buka sendiri tuh. 30 tahunan. 30 tahunan lah. Luar biasa. Mobil paling parah yang pernah masuk ke sini apa? Dan apa yang kerusakannya itu apa? Biasanya kalau mobil-mobil tua sih. Itu. PR-nya banyak kropos biasanya. Terutama. Waktu itu ada mobil apa tuh yang paling parah banget? Mazda B600. Oke, ntar dikasih gambarnya. Gue nggak tahu. Tapi gue nggak ada foto before-nya nih, ada foto after-nya. Nggak apa-apa. Okay. Ntar kita kasih gambarnya di sini B600. Itu separah apa? Ya kropos lah gitu parah. Namanya mobil tua. Udah bawahnya. Usia lah. Gitu. Nah, berarti kalau sampai bisa kropos kayak gitu, harus diapain sampai bisa rapi lagi? Biasanya dilas lagi, dikasih plat lagi yang baru. Di sini bisa? Bisa. Berarti kalau gue beli mobil bahan yang hancur banget, gue bisa bawa ke sini?
Bisa, cuman ya lu siapin budgetnya yang lumayan juga. Oke, siap. Jadi intinya kalau misalnya pengen ngecat ke sini adalah kita udah tahu hitung-hitungannya berapa, terus ternyata bisa sampai ke benerin kroposnya segala di sini bisa ya. Bisa lah. Oke. Untuk body repair pasti bisa lah gitu sih. Mau di repair, cat. Dimaksimalkan lah gitu. Tapi ternyata gue dengar lu pernah convert mobil-mobil yang dari berapa pintu jadi berapa pintu kayak gitu kan? Yang pernah bokap gue lakuin itu Starlet sih, Toyota Starlet lah. Gimana Starlet tuh? kapsul. Gimana prosesnya? Ceritain dong. Ya prosesnya lumayan memakan waktu yang cukup lama sih. Biasanya kalau convert gitu ya sebulan lah untuk fitting doang ya, belum sampai ngedempul apa segala macam. Karena harus ngeganti. Karena nggak cuma asal ganti doang, karena kita juga harus merhatiin presisinya apa segala macam. Kalau nggak gitu kan miring dia. Las-lasannya. Seperti yang tadi lu kasih tahu ke gua, meskipun mobil bisa ditutupin aja, tapi kan ketahuan bedanya ya. Kaku lah gitu. Cuma kalau ini kan yang gua lakuin, bokap gua lakuin itu kan ganti bodi lah gitu. Nah, siapa aja yang udah pernah di sini? Ya langganan bokap gue dari dulu ya, kenalan bokap gue dari dulu tuh Adi KZ pernah di sini, Juju Margono, Rifat Sukar juga di sini, yang mobil Mr. Fox-nya, terus Ahmad Dhani yang mobil Alphard-nya yang Dove hitam, Ananda Mikola dulu sempat pernah juga. Gitu aja video kali ini, terima kasih banget yang udah nonton. Kalau kalian suka boleh di like, nggak suka di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian mungkin yang pengen punya rekomendasi bengkel cat yang oke gitu. Nah, tapi sebelum closing, promosi dulu lah bengkel lo di mana gitu kan. Kayak sempet waktu itu udah promosi. Gak apa-apa, ini kan videonya beda. Promosi lagi dong. Oke, siap. Siap. Bengkel gue ada di Ciputat lah gitu. Di Jalan Kiang Risin 2. Namanya? Nomor 115, nggak ada nama. Dari by phone aja gitu. Luar biasa. Berarti boleh tulis nomor lu di sini? Tulis nomor gue boleh lah. Boleh sebutin aja deh nomornya. Yang mana yang boleh? Atau nomor bokap gue aja kali ya. Boleh. 0817 910 2282. Iya, kan kita nggak tahu ya. Mungkin view-nya sekarang kecil, ntar tiba-tiba meledak kan suatu saat. Amin. Iya. Sama-sama ngebantu, sama-sama anak otomotif. Siap, thank you banget nih. Gue makasih lah. Oke, gitu aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.